Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bahas ringan soal internetan di rumah ya. Jadi kadang kita langganan internet itu nggak memperhatikan kemungkinan maksimalnya berapa. Jadi sekarang ini kan koneksi internet sampai 200, 300, bahkan 1000 barangkali ada, terutama di kota-kota besar. Jadi koneksi internet bisa 300 Mbps, bisa 1000 Mbps. Nah, yang sering nggak kepikiran itu adalah, apa memang peralatan kita mendukung? Karena untuk bisa kecepatan tinggi itu ya artinya perangkatnya juga harus mendukung komunikasi kecepatan tinggi juga. Yang terutama dari sisi wifi-nya ya. Dari sisi ya kasarannya teknologi HP nih, HP keluaran berapa. Selain itu juga TV Android ya. Terus apa mana? Laptop ya. Kalau komputer atau koneksi lewat networknya biasanya perangkatnya sudah banter ya. Jadi kalau untuk connect pakai kabel itu sudah cukup lama beredar standar 1 giga. Jadi kalau pakai kabel koneksi 1 giga itu sudah dari dulu ada. Jadi nggak perlu takut gak iso kencang kalau pakai kabel koneksinya. Kalau sekarang sudah mulai meningkat 2,5. Terus ya ada juga 10 kalau yang kelas high end 10 giga. Tapi 2,5 yang mulai makin banyak. Tapi 1 giga pun sudah lebih dari cukup karena koneksi internet yang tersedia ya sik durung ono ya 1 giga rasanya. Kalau ada pun ya mahal. Jadi di rumah itu modemnya baru saja diganti sama providernya. Sekarang jadi ya apa nih, koneksi yang kecepatan tingginya ya 5G atau apa sih jenenge itu lah. 5 GHz ya, teknologi 5 GHz. Jadi sebelumnya dipasangi yang yo biasa, yang wifi biasa lah, normal. Awalnya sih itu saat belum gitu itu ya gak ngerasa ya, gak pernah merasakan bahwa asli ini networkku itu lambat. Jadi pernah ya ditawari 100 Mbps diskon, harga cuma 350.000 belum pajak. Gak tertarik kenapa? Nah, karena di rumah barang-barangnya gak iso banter ya. Laptop connect wifi yo gak iso banter. Mau narik kabel ya aslinya bisa ya, harusnya tarik kabel, tapi jenenge laptop kan kadang pindah-pindah. Narik kabel juga diomongi, wah negara kotor aja ya, pakai wifi aja. Sementara itu pakai wifi pak banter sak paling banter itu wis 60 kan. 60 Mbps paling banter gitu. Karena laptopnya juga bukan laptop baru. Jadi ditawari 100 arep iso gawe lah. Itu juga komunikasinya, alatnya juga termasuk lama modemnya. Terus ternyata ada pembaruan. Dikasih modem yang ada 5G ya. Anak seneng ya.
Wah sekarang bisa 30. Kaget. Loh sadurunge gak iso ta. Jadi sekarang koneksi HP-nya bisa pakai 5G. Kantor beberapa HP juga bisa 5G. Nah saat mau nyetel TV Android mau disetel 5G gak iso. Kacau. Karena ternyata yo TV ini TV Android padahal ya teknologi WiFi ini masih terlalu lama, gak iso nangkep sinyal 5G. Padahal TV Android kan termasuk baru ya, termasuk teknologi baru. Tapi ya modelnya sih durung mendukung 5G. Yang repot juga itu karena komunikasinya kalau bukan yang 5G entah kenapa di modem itu jadi agak lambat. Jadi ya saat itulah ya baru ngeh banget wah ini memang bandwidthnya wis tinggi tapi prasarannya nih alat-alatnya gak iso. Jadi ya kadang percuma ya kita punya internet bandwidthnya kencang tapi gak bisa memanfaatkan. Yang bisa memanfaatkan cuma kalau pakai kabel. Sementara itu kalau nggak pakai kabel mungkin HP ini so banter pisan, tapi ya sebenarnya HP banter internet itu untuk apa ya? Karena semuanya masih pakai WiFi. Nah kalau WiFi itu yang penting apa? Kekuatan sinyal. Karena ya ironinya yang jadi problem dari modem baru ini adalah sinyalnya lebih lemah dari sebelumnya. Jadi kamar beda selisih 3 kamar ngono wis gak ono sinyale. Padahal sebelumnya masih ada lah cukupan. Sementara yang baru walau antenanya papat tapi kok ya rasanya seperti antena 1. Di kantor juga ada modem dari Indibis ya. Indibis itu kan versi bisnisnya untuk internetan kantor ya. Kalau di rumah kan Indihome, kalau di kantoran kan Indibis. Koneksinya ya rotok banter, kecepatan 200. Nah itu dikasih modem sing antenanya 6. Bayangannya kalau antenanya 6 kan kencang ya. Malah sering bermasalah ya. Padahal jarak cuma 1 ruangan. Itu pun bukan sekat tembok. Koneksinya bisa putus-putus. Ke HP editor ya yang cuma kehalang sama pintu saja. Itu sinyal sudah sangat parah. Sementara itu di pojokan yang agak jauh ada modem Mi ya. Mi 3C atau 4C, pokoknya sing murah lah ya. Sing harganya 150 ribuan. Lah sinyalnya saya gede, saya akeh. Koneksinya ya lancar selama tiap hari dimatikan selama beberapa menit dulu. Ya kelemahannya router modem Mi itu adalah butuh dimatikan, nggak bisa nyala 24 jam. Kalau nyala 24 jam pasti bakal putus-putus. Tapi kalau udah dimatikan kencang lagi. Tapi ya gitu ya, koneksi ini apa dari punya Telkom itu boleh antena netok apa 6 ya, tapi lambat. Ya kalau konek ke situ ya nggak mungkin bisa dapat 200 Mbps itu. Walau mungkin modemnya mendukung ya, nggak bakalan bisa. Kenapa? Karena sinyalnya lemah. Jadi ya kalau memang itu nggak dipakai lewat kabel rugi banget.
Jadi ya memang kalau punya modem di rumah itu dan jarak jangkauan rumahnya itu agak jauh, mending buat instalasi sendiri ya. Tarik pakai kabel di lokasi yang ya, menjangkau banyak orang. Cari modem yang kekuatannya tinggi, yang high gain. Nggak perlu transmitnya tinggi, tapi receive-nya tinggi lah. Pokoknya di HP, di laptop sinyal bisa full gitu dimanapun. Jadi harus masang sendiri. Kalau untuk merek maaf ya, nggak banyak bisa rekomendasi. Mungkin merek Cina barangkali, merek Hikvision, merek Hisense. Kalau yang biasa sudah banyak terkenal ya TP-Link. TP-Link itu kualitasnya sangat bervariatif ya. Sing apik apik, sing elek yo elek. Ada beberapa modem TP-Link sing antena 3 panjang ya. Itu sinyalnya kuat itu. Alah, OS yang bermasalah. Juga reliability-nya termasuk kurang. Ada yang cepat mati, ada yang ya koneksi biarpet. Dibanding Mi yang termasuk bermasalah, masih lebih mending Mi ya. Karena kalau Mi diputus, dinyalakan lagi itu bisa connect. Kalau yang TP-Link kadang bisa ngaco jaringan, bisa seluruh network jadi kacau karena IP-nya jadi ngeluh, jadi seakan-akan tabrakan dengan dirinya sendiri. Ada laporan IP konfliknya dengan dirinya sendiri, dan itu di banyak komputer. Jadi laporan komputer A, ada IP konflik dengan mana? Dengan komputer A. Di komputer B ya terjadi juga IP konflik dengan mana? Dengan komputer B juga. Kalau TP-Link yang harganya 900 ribuan bisa kayak gitu ya. Kalau memang nggak butuh jarak jauh ya, nggak butuh jarak jauh sekali. Malah TP-Link yang murah-murah itu yang oke ya. Lebih reliable. Kalaupun misal butuh dimatikan dinyalakan paling ya seminggu sekali ya, nggak butuh sampai sering. Kalau memang butuh kencang sih ya, mau nggak mau harus pakai kabel. Yang masalah adalah sekarang ini laptop kebanyakan nggak ada colokan networknya, mayoritas sudah. Dulu merek-merek tertentu masih menyediakan, tapi sekarang merek yang dulunya menyediakan pun sudah nggak ada ya. Padahal sangat penting sekali itu. Kalau misal butuh koneksi kencang, butuh jalur cepat sekali gitu ya, mau nggak mau harus itu. Mungkin ada yang jual adaptor USB, tapi kalau bukan merek mahal ya nggak bagus. Merek mahal ya sayangnya ya nggak awet lah, cepat rusak. Dibanding kalau nempel di laptopnya sendiri. Ya tentu kalau di laptop colokan begitu bakal lebih cepat rusak karena ya sering copot tancap. Cuma umumnya dia jauh lebih awet daripada kalau yang pakai USB itu. Yang USB itu ya masalahnya macam-macam. Antara sering disconnect sampai mengganggu keseluruhan. Jadi satu adaptor USB bisa merusak seluruh jaringan di sini ratusan komputer. Untuk yang pingin sinyalnya kuat, mungkin bisa beli repeater. Sing masalah repeater itu ya karena merelay, karena jadi penghantar, itu akan membuat ping itu jadi makin besar. Kalau sukanya gaming, wah itu nggak bisa diterima.
Jadi ya kayaknya kalau misalnya punya internet di rumah wajib ya masang modem tambahan. Itu yang satu gunanya untuk memperkuat sinyal, yang kedua ya untuk bikin yang alat-alat lama itu jadi bisa lebih kencang. Karena ya problem kecepatan kalau internet rumah ya sinyal. Modem pasangnya depan rumah, yang bagian belakang nggak bisa nyampe. Karena nggak bisa nyampe, sinyalnya pun ya jadi nggak kuat. Karena sinyalnya nggak kuat, koneksinya kecepatannya sangat lambat. Nah, karena ada kasus-kasus seperti itu ya, editor kepikiran barangkali ya, yang sudah bisa connect internet 100 Mbps itu banyak. Yang bisa lebih dari 100 Mbps juga mungkin bisa banyak. Tapi yang bisa benar-benar memanfaat HP-nya jadul, laptopnya jadul, atau sinyalnya terlalu lemah. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.